Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jemaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insyiqaq yang berarti al-infikak, ya, terbelah. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan ia mengizinkan kepada Allah, maksudnya wa ata'at, di langit itu nurut kepada Allah. Jadi langit nurut, maka ia membelah dirinya. Wa huqqat itu dari kata haqiqah. Jadi terjadi kehancuran bumi. Ya, langit, bumi, hanya ketika Allah berbicara tentang bumi, wa idhal ardu muddat. Jadi bumi direngkangkan. Maksudnya, ini Bapak-bapak maaf, kalau untuk bumi ditarik begini, muddat itu mat, jadi kita belajar tajwid ya, mat panjang, jadi robek, jadi permukaan bumi itu terbelah karena ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian keluarlah isi dan perut bumi. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ketika gini kan, keluar isinya, panas bumi itu, wa takhallat. Takhallat itu dari kata khali, khali itu kosong. Jadi bumi jadi mengosongkan isi perutnya. Makna lain dari takhallat, bumi kelihatan seperti tidak lagi mau menyimpan apapun di dalam perutnya. Itu takhallat. Kalau dalam bahasa keseharian, kalau kita bilang takhallaitu ank, saya membiarkan Anda, gitu. Jadi bumi enggak lagi betah untuk menampung segala isinya. Ini gambaran tentang hari kiamat. Jadi Allah SWT membuka surat Insyiqaq ini dengan suasana langit. Langit jadi terbelah dan kemudian keadaan bumi. Rahimakumullah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau kadih kepada Rabbmu, maka engkau akan bertemu dengan Rabbmu. Apa itu makna kadihun? Kalau dalam bahasa Arab itu, ya kedah itu berjuang. Sehingga makna kadihun biasanya berarti yang pertama al-jad, kesungguhan. Yang kedua al-istihad, inisiatif. Kemudian yang ketiga berarti as-sur'ah, kecepatan. Jadi ada tiga hal dalam kata kadhun, kadihun. Dan semua kita melakukan itu. Terserah kita mau kemana, profesi kita apa, kita pasti jid, sungguh-sungguh. Bahkan pemalas pun sungguh-sungguh untuk menikmati malasnya. Ya, karena kalau enggak sungguh-sungguh malas, ya enggak nikmat. Kemudian yang kedua istihad, pasti berinisiatif. Enggak ada orang berprofesi itu enggak pernah punya inisiatif. Istihad itu kan berinisiatif. Kalau istihad dalam konteks agama, berinisiatif untuk menemukan ketentuan hukum karena tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi istihad, makna mudahnya itu inisiatif. Nah, kita semua pasti sering berinisiasi di dalam aktivitas kita. Dan yang ketiga sur'ah, kecepatan. Kita pasti pengen lebih cepat selesai, lebih cepat sampai dan sebagainya. Nah, rahimakumullah, maka Allah sampaikan di sini ya ayyuhal insan, wahai setiap manusia, maka Allah pakai kata insan. Ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Semuanya pasti sungguh-sungguh, semuanya pasti selalu punya inisiatif, semuanya pasti selalu ingin cepat. Nah, hanya di sini di dalam ayat ini Allah ingin ingatkan kita bahwa terserah apapun orientasi kita, target yang ingin kita capai, pada suatu hari nanti kita hanya akan kembali ke Allah.
ila rabbika famulaqih. Jadi kesungguhan jenis apapun, inisiatif dalam konteks apapun, kecepatan dalam bentuk apapun, ujung-ujungnya itu ke Allah. Makanya langsung innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Maka di sini mengandung pesan bahwa Allah minta kita cek lagi keseriusan kita, kesungguhan kita, semangat kita, target-target yang segera ingin kita capai dalam waktu cepat. Pastikan itu semua dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kan berlari rahimakumullah. Berlari dalam profesinya, berlari dalam kesibukannya, semua ingin cepat sampai, semua ingin sungguh-sungguh, semua ingin punya cara dan sebagainya. Sedihnya kadang-kadang ilustrasi saja, orang berlari untuk mengejar target rezekinya, tapi kemudian di saat yang sama ia ternyata menjauh dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tatanan atau penjelasan tuntunan praktis untuk ayat ini adalah di hujung surah Al-Jumu'ah Bapak-bapak yang kita semua sering dengar itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, ketika engkau dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk menyambut panggilan Allah. Karena memang dari sejak zaman Nabi, panggilan Allah itu enggak menarik. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang hatinya Allah bersihkan. Lah kalau di generasi Nabi saja, ternyata manusia bisa dihalau untuk lebih peduli dengan tijarah dan lahwun, apalagi generasi kita pada hari ini. Kan di ujung surah Jumu'ah itu ada ayat yang bunyinya, apa bunyinya ini? Infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya. Kalau mereka melihat ada peluang bisnis, peluang dagang, ada peluang untuk bersantai-santai, maka mereka segera menikmati peluang itu dan meninggalkanmu sendirian menyampaikan khutbah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, maka ini aja sih yang perlu kita perbaiki. Allah enggak melarang kita beraktivitas, Allah enggak melarang kita memiliki kesibukan, memiliki inisiatif dan sebagainya, tapi Allah ingin sekedar mengingatkan ujung-ujungnya kita kembali ke Allah. Maka harusnya yang diperhatikan adalah pertimbangan Allah, penilaian Allah. Apakah ketika kelak kita bertemu dengan Allah, kita akan dianggap baik oleh Allah atau tidak. Kita lanjutkan ayatnya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Yang dapat rapor amalnya dari tangan kanan, maka hisabnya akan mudah dan dia akan bertemu dengan keluarganya dalam keadaan bahagia. Nah, rahimakumullah, ketemu keluarga dalam keadaan bahagia itu maksudnya ya bisa ngajak keluarga masuk surga. Kan ada ayatnya kan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah. Kami akan ikut sertakan dengannya seluruh anggota keluarganya jika ia masuk surga. Jadi cukup satu orang saja, anak kita atau istri atau siapa, maka bisa manggil istri, manggil anak, manggil orang tua, manggil saudara. Kita bisa manggil banyak orang. Dalam hadis Nabi menyebutkan angka 70 orang bisa diajak. Itu bukan berarti masuk ke dalam surga yang sama, bukan. Tetapi masuk surga yang kemudian semua yang diajak itu masing-masing akan mendapatkan surganya masing-masing. Jadi kita enggak perlu khawatir nanti misalnya Allah pilih kita masuk surga, lantas kalau ngajak orang surga kita jadi kesempitan, itu enggak, rahimakumullah. Semuanya dapat surganya masing-masing. Cuman harus dipastikan kan, berarti ada calon penghuni surga di dalam keluarga kita. Nah, itu pesannya sebenarnya, rahimakumullah. Nah, yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ayat ini bertentangan dengan hadis Nabi. Hadis Nabinya berbunyi, man nuqisha hulik, man husiba hulik. Barang siapa yang dihisab, maka pasti akan binasa, pasti akan masuk neraka. Tiba-tiba Allah malah menurunkan ayat bunyinya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang dapat raportnya dari tangan kanan, maka hisabnya akan mudah. Maka yang pertama mempersoalkan ini adalah justru istri Nabi sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasulullah, bukankah Anda mengatakan setiap orang yang dihisab pasti masuk ke neraka?
Kata Nabi apa? Kata Nabi SAW yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah al-ard. Jadi hisab itu Bapak-bapak ada dua model. Satu, kita dihisab itu kan dihitung amalannya. Jadi dipertanyakan, dievaluasi. Kita di hadapan Allah. Ini kalau orang mukmin Bapak dalam hadis sahih itu ditutup, nggak ada yang lihat. Kita duduk, lantas ditanyain, Anda melakukan ini, Anda tahu itu salah. Yang mukmin pasti jawab salah dia Pak. Dia ngaku, ya Rob salah. Lagi, ya Rob salah. Sampai pada akhirnya si mukmin itu putus asa. Karena semua pertanyaan dari Allah, semua yang disebutkan oleh Allah beneran salah dan dilakukan semasa hidupnya. Sehingga di ujung apa kata Allah SWT? Ketika si mukmin itu sudah putus asa, merasa enggak punya lagi kebaikan sedikit pun. Kata Allah, ya ibadi, qad satartuha alaika fid dunya wal an satartuha laka fil akhirah. Hambaku dulu ketika engkau hidup di dunia, kesalahanmu ini enggak ada yang tahu kan? Aku menutupinya sehingga orang berpikir engkau orang baik. Sekarang aku menutupinya untukmu di akhirat. Maka tempatmu surga. Masya Allah. Maka yang harus hati-hati Bapak-bapak. Kalau kita salah terus ketahuan orang. Saya nggak ngajarin bapak-bapak nyembunyiin kesalahan. Bukan itu artinya. Tapi kan sekarang ada orang malah bangga mempertontonkan kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik. Mana ada sih orang nggak salah? Kalau nggak salah ya jadi nabi lah. Dan kalaupun jadi nabi palsu namanya. Karena nggak boleh lagi ada nabi setelah Muhammad SAW. Kita semua punya banyak salah. Cuma pastikan jangan bangga dengan kesalahan. Jangan merasa salah itu benar. Mentang-mentang kita yang melakukannya, mungkin kita punya ilmu, punya wawasan dan sebagainya. Kalau salah ya salah aja. Itu jauh lebih aman. Mengaku salah, merasa salah, segera bertobat, jangan ulangi, sembunyikan. Biarin cukup yang tahu Allah aja. Rahimakumullah. Sekarang kan kadang-kadang enggak kan. Dia melakukan kesalahan, merasa benar, diajarin orang lain untuk ikut salah bersama dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah yang begitu nggak akan diampuni. Tapi yang diampuni yang seperti itu. Dia sembunyikan dan disembunyikan oleh Allah. Karena Allah nggak mungkin membongkar kesalahan kita. Allah sembunyikan. Di akhirat kata Allah, aku sembunyikan. Aku tutup semua kesalahanmu untukmu di akhirat. Agar bisa masuk surga. Sebaliknya Pak, yang nggak benar, kaum munafik, kufar. Mereka di hadapan Allah. Ya, kalau mukmin ditutup. Sehingga yang lain nggak bisa lihat. Sedang dievaluasi di hadapan Allah. Yang munafik dan kufar nggak ditutup sama Allah, dibiarin kebuka. Jadi yang lain bisa lihat. Begitu ditanya, nah tipikal dunianya dilanjutkan, dia akan mengatakan apa Pak? Enggak ya Rob, masa salah sih? Jadi tangannya itu berusaha untuk membuktikan, lisannya berusaha untuk membantah Allah. Bayangkan, di akhirat pun di hadapan Allah berusaha untuk. Nah ketika ia mulai ingin berdalil, beralasan di hadapan Allah, tiba-tiba lisannya justru mengucapkan persaksian yang merugikan dirinya sendiri. Fakta sebenarnya yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Itu yang terjadi terhadap kaum munafikin, kaum kufar. Terus seperti itu, terus. Sampai akhirnya Allah sampaikan tempatmu adalah neraka. Maka rahimakumullah, nomor satunya kalau kita bicara taubat, belajar dari ayat ini. Bicara taubat itu Pak, bicara tentang al-i'tirafu bil akhta'. Berani mengaku salah, itu nomor satunya. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buat cerita-cerita ke orang lah. Dari sini, maka kita langsung sholat banyak-banyak, zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, berharap agar jangan terulang lagi kesalahan ini dan seterusnya. Itulah yang terbaik. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dalam hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, man hasaba nafsahu fid dunya, hawwanallahu alaihi hisabahu yaumal qiyamati. Yang senang mengevaluasi diri semasa hidup di dunia ini, maka kelak di hari akhirat Allah akan ringankan proses evaluasinya. Allah. Maka biarin Mbak, lebih aman kita merasa masih salah, masih kurang, masih nggak benar di dunia ini. Harapannya mudah-mudahan nanti di akhirat Allah ringankan semuanya untuk kita. Berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Yang menerima tangannya ada berapornya dari belakang. Ulama mengatakan ini ada dua makna. Yang pertama, saking
nggak inginnya si yang bersangkutan melihat rapor amalannya semasa di dunia. Saking takutnya akhirnya nggak pengen nerima, jadi dari belakang ngambilnya. Satu lagi karena memang sudah dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena banyaknya kesalahan yang ia lakukan. Fasawfa yad'u thubura. Kalau udah begitu, yad'u thubura. Yad'u kan artinya doa, da'a yad'u doa. Jadi saking ngerinya ancaman yang ada di hadapan matanya, dia malah meminta agar diazab. Sama kayak, mohon maaf Bapak, kita kalau melihat bencana sudah di depan mata, nggak ada lagi kesempatan untuk menghindar. Kadang-kadang nggak sengaja keluar kata-kata, mati saya. Mohon maaf. Kadang-kadang begitu kan. Habis saya. Ini, dia begitu melihat dia, azab ini pasti diazab sama Allah saya, itu maknanya. Padahal azabnya belum tiba. Nah, masalahnya apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Masalah pertama, dia dulu bahagia sekali bersama keluarganya. Coba lihat Pak, kita padahal perintahnya disuruh bahagia sama keluarga. Sekarang di antara ciri orang ke neraka, dulu sangat bahagia bersama keluarga semasa di dunia. Artinya ternyata bahagia bersama keluarga itu ada dua makna. Satu, bahagia dalam ketaatan. Satunya lagi, bahagia dalam maksiat. Ini kita harus waspada Bapak. Contoh yang paling sering kita temui sekarang. Orang tua bahagia banget sama anaknya. Karena anaknya tiap pulang cium tangan, nurut. Dikasih tahu apa juga nurut. Tapi si anak gak pernah sholat dan orang tua diem. Kata si orang tua, gak apa-apalah. Juga masih muda ini, masih kuliah. Yang penting dia nurut sama saya. Terang-terangan si anak gak sholat. Itu terjadi Bapak hari ini. Sebagai orang tua bahagia sekali. Menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Padahal ada anggota keluarganya yang terang-terangan melawan Allah. Tidak melaksanakan salah satu rukun Islam. Ini jadi bahan evaluasi kita, Pak. Enggak jaminan, kan banyak kita lihat bahagia antara orang tua dengan anak, bahagia antara suami dengan istri. Enggak taunya di hari akhirat kebahagiaan itu menjadi dalil alasan kenapa ia berhak atas azab Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Innahu kana fi ahli masrura. Yang kedua, kenapa sampai ke neraka? Innahu dhanna an la yahur. Dia berpikir enggak akan kembali kepada Allah, enggak akan dihisab. Gak akan ada pertanyaan, gak akan ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Padahal kan Nabi kita sudah kasih clue-nya kan. Akan ditanya, hartamu dari mana engkau dapatkan, untuk apa engkau gunakan, umurmu untuk apa engkau habiskan, mudamu, sehatmu, banyak hadis-hadis tentang itu. Nah rahimakumullah, ini salah satu hal yang paling aneh kan dalam hidup kita. Clue-nya sudah dibocorkan, jadi soal ujiannya bocor, tapi tetap saja tidak semua orang di akhirat itu selamat kan. Beda dengan ujian-ujian di dunia ini, kalau sampai soalnya bocor, ketahuan, pasti yang ikut ujian lulus semua kan. Nah ini soalnya bocor, sudah diajarkan oleh Nabi kita, enggak taunya di akhirat, enggak semuanya lulus. Kenapa? Ternyata yang menjawab itu adalah amalan. Allah enggak meminta jawaban melalui lisan. Allah meminta jawaban melalui amalan. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Maka rahimakumullah, sekali lagi, kita enggak dilarang untuk memiliki apapun. Punya ilmu, punya harta benda dan sebagainya. Yang perlu kita waspadai itu, kepemilikan itu membuat kita tidak mau berbuat. Gak pernah berbuat padahal punya ilmu. Gak pernah berbuat padahal punya harta. Itu yang jadi soal itu. Jadi perhatikan amalannya. Jadi begitu kita sadar, punya umur, apa yang sudah saya lakukan dalam umur saya. Punya sehat, apa yang sudah lakukan dengan kesehatan saya. Punya harta, apa yang sudah saya lakukan dengan harta saya. Punya ilmu, apa yang sudah saya praktekkan dengan ilmu saya. Pertanyaan itu rahimakumullah. Nah, hari ini kan sebaliknya, orang justru lebih senang berbicara tentang kepemilikan, bukan amalan. Seolah-olah dengan banyak memiliki, ia pasti selamat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini Allah bersumpah dengan malam yang gelap, dengan bulan purnama dan sebagainya. Kemudian Allah kembali mengingatkan kita, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Engkau pasti akan melewati tahap demi tahap dalam hidupmu. Semua kita akan melalui ini rahimakumullah. Untuk apa Allah sampaikan ini? Toh kita mengalaminya untuk menyadarkan, untuk mengingatkan. Kita enggak akan selama-lamanya pada level yang sama. Kita akan berubah. Memuncak dan kemudian menurun. Kayak orang daki gunung aja, mana orang daki gunung enggak turun-turun. Meninggal. Rahimakumullah. Tetap kita harus sampai ke atas.
puncak umur, puncak karir, puncak keberhasilan. Tapi kemudian nggak ada yang akan terus di sana, pasti menurun. Dan pada akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, di sini Allah ingin ingatkan kita, lihat peran apa yang bisa kita mainkan di setiap level kehidupan ini. Setiap periode itu kan ada perannya. Muda, saya harus sebagai apa? Nah sekarang Bapak rata-rata kita yang hadir di sini kan sebagai anak udah pasti, sebagai suami untuk istri tercinta kita, sebagai ayah untuk anak-anak kita, sebagai teman sejawat di kantor, sebagai tetangga buat tetangga kita, sebagai bagian dari warga negara, anak bangsa. Nah peran itu yang perlu kita perhatikan. Nah peran itu kan di usia puncak itu biasanya jadi sangat banyak dan kemudian menurun. Akhirnya mungkin istri kita yang dulu meninggal atau mungkin kita, akhirnya anak-anak udah berpisah, udah tinggal sendiri masing-masing, akhirnya berkurang sampai akhirnya kita hanya harus mengurus diri kita sendiri, ya kan? Pada akhirnya kita ngurus diri sendiri aja, kita nggak usah ngurus yang lain-lain lagi. Semuanya mereka sudah bisa ngurus dirinya sendiri, anak-anak sudah dewasa dan sebagainya. Nah inilah tarkabunna tabakan an tabaq. Jadi Allah minta kita untuk perhatian dengan setiap periode ini dari sejak sekarang. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian Allah mempertanyakan. Allah bukan bertanya tapi mempertanyakan. Kenapa sih enggak mau beriman? Toh bukti-bukti kebenaran Allah sudah lengkap. Kan lengkap sekali buktinya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibaca Al-Qur'an mereka enggak mau nurut dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Tapi malah terus-terusan menentang kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, ayat ini rahimakumullah hari-hari ini dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian yang di beberapa negara di Eropa sana Al-Quran dibakar, ya kan? Rahimakumullah. Macam-macam. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Uniknya apa? Yang paling unik dari itu semua, padahal umat ini berikut ulamanya kita semua tidak pernah mengklaim Quran itu kitab paling benar tanpa bersedia untuk berdialog, ya kan? Dua, kita nggak pernah memaksakan isi kitab itu Al-Quran kepada orang lain. Tapi unik, kenapa dibenci? Bingung kita. Iya, kita kalau ditanya, menurut Anda bagaimana status Al-Quran? Kita pasti akan menyebut kitab suci. Pedoman hidup kami, sumbernya Allah, otentik, tidak ada yang salah, akurat. Sehingga menurut kami, ini adalah kitab suci terbaik yang paling sahih di muka bumi. Tapi kita nggak maksa orang untuk berkeyakinan yang sama. Kalau memang ada yang nggak terima, ya biarin aja, nggak masalah. Oh dia ngajak dialog, ayo kita berdialog, nggak ada masalah. Jadi alasan kebencian itu kita bingung, di mana sih alasannya? Atau dipaksakan untuk semua orang harus belajar? Enggak. Bahkan Bapak-bapak jujur, apa ada dalam rukun Islam baca Al-Quran? Enggak ada. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Enggak ada baca Quran. Artinya kalau ada orang enggak mau baca Quran, enggak apa-apa. Bisa masuk surga. Yang penting pada saat sholat dia baca Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah bagian dari Quran. Ini ada orang, saya pokoknya enggak mau baca Quran, duduk baca Quran enggak mau. Enggak apa-apa. Sunnah. Tapi tiba-tiba Al-Quran dibenci sebenci-bencinya, seolah-olah Al-Quran pernah melakukan kezaliman di muka bumi ini. Unik kan, sementara ada buku-buku lain yang ditulis jelas-jelas memprovokasi orang untuk melakukan kriminal, nggak dibakar. Memprovokasi orang untuk perang, nggak dibakar. Dan sebagainya. Jadi Allah pertanyakan, tapi faktanya terulang kan dalam sejarah. Fama lahum la yu'minun. Kenapa sih mereka nggak beriman? Kalau dibaca Al-Quran mereka enggak menurut, balladzina kafaru, tapi terus-terusan mendustakan, menganggap isi Al-Quran itu bohong, membenci Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba lihat Bapak, bahasanya keren banget. Kalau kita terjemahkan, kabari, gembirakan mereka dengan neraka. Jadi kita nggak perlu marah-marah, Pak. Kalau ada orang begitu, tiba-tiba dia banting mushaf depan kita cukup senyum. Oh, Anda sudah ngebut banget pengen masuk neraka ya. Ngomong gitu. Karena fabashshirhum itu perintah Allah kan? Iya, perintahnya gembirakan dia dengan
kabar neraka. Enggak ada perintahnya takuti ia dengan kabar neraka, enggak. Basyir kan busyra, bahagiakan. Wah, Anda senang sekali bakar Al-Quran. Berarti Anda pengen banget masuk ke neraka. Rahimakumullah. Karena Al-Quran diapain juga tetap akan abadi insyaallah sampai hari kiamat. Karena aslinya Al-Quran tidak dijaga dalam bentuk tertulis. Itu yang sering tidak disadari. Al-Quran dari awal dijaga dalam bentuk hafalan. Coba Pak, fair sajalah. Emang ada buku yang dihafal sebanyak orang yang menghafal Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada Pak. Paling kalaupun ada buku yang dihafal bisa dihitung jari jumlah penghafalnya. Quran nggak kehitung rahimakumullah. Riset terakhir ada yang menyebutkan nyaris 1 juta umat ini di muka bumi ini menghafal Al-Quran full 30 juz mutqin dengan hafalan yang kuat. 1 juta umat ini di seluruh dunia. Masya Allah. Antum bapak-bapak yang pernah main ke Libya itu nggak ada masjid tanpa penghafal, tanpa sekolah hafalan Quran. Mau masjid, musola, semuanya hafal Quran. Itu yang mereka banggakan. Jadi kalau kita TPQ, TPA, anak-anak di sana TPQ, TPA-nya hafal Quran 30 juz. Satu negara. Masya Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, penutup ayat ini fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka lah pahala yang terus-menerus berkesinambungan. Mudah-mudahan rahimakumullah kesimpulan dari kajian kita pada siang hari ini surah Al-Insyiqaq yang pertama sekali, kita selalu punya harapan akan ridha Allah untuk semua aktivitas yang kita lakukan. Silahkan berprofesi, silahkan makin hari makin profesional, makin sibuk, makin sungguh-sungguh, makin ingin cepat, akselerasi dan sebagainya. Tapi pastikan kita enggak melupakan Allah. Maka Masya Allah bahwa kita masih sholat zuhur di kantor, kita masih sempat berzikir, masih sempat qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini terus bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Kemudian kesimpulan yang kedua, rahimakumullah, hati-hati. Enggak jaminan bahagia sama keluarga pasti menuju surga. Enggak. Tapi pastikan bahagia bersama keluarga itu bahagia dalam ketaatan. Jadi begitu kita ingat anak Pak, alhamdulillah bahagia banget, itu karena dia nurut sama Allah. Ingat istri, bahagia banget karena istri nurut sama Allah. Enggak penting rahimakumullah, dan kita harus fair. Enggak penting anak nurut kita sebenarnya kan. Karena kan cuma titipan. Yang lebih penting anak nurut Allah, dan Allah jamin dalam surah Luqman, anak yang nurut Allah pasti akan nurut sama orang tuanya. Yang ketiga, rahimakumullah, pastikan kita bersedia untuk baca Quran, baca ayatnya, baca maknanya, dan berusaha pelan-pelan untuk menjalankan isinya. Walaupun kadang-kadang ketemu ayat yang maknanya itu berat, rahimakumullah, bertolak belakang dengan kebiasaan kita, keinginan kita dan sebagainya. Ya udah terima aja dulu bahwa itu ayat dari Allah. Kita hanya perlu belajar bagaimana mengimplementasikannya. Karena kadang-kadang bukan ayatnya yang berat, cuma kita yang belum tahu bagaimana cara mengamalkannya. Nah, ini salah satu forum, kesempatan kita terus belajar bagaimana memaknai ayat-ayat Allah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rahimakumullah Allah ridha dengan semua yang kita lakukan, dan Allah SWT memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf tadi saya terlambat. Nggak tahu hari ini macet sekali dari sejak di tol tadi. Semoga insya Allah kali berikutnya bisa lebih cepat insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.